Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT yang berbahagia, bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tentu saja dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rekan-rekan mahasiswa UT yang budiman, kali ini rekan-rekan mahasiswa akan menyimak penjelasan ringkas mengenai apa yang telah rekan-rekan baca sebelumnya, yakni tentang karya-karya Pujangga Baru dan ciri-cirinya. Dalam kegiatan ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan nantinya dapat mengklasifikasikan karya-karya sastra angkatan Pujangga Baru berdasarkan ciri-ciri tematik, stilistika, dan latar sosial budayanya. Rekan-rekan semuanya, karya sastra angkatan Pujangga Baru yang paling menyita perhatian saat itu ialah roman layar terkembang. Roman ini merupakan karya Sultan Tahdir Ali Shahbana. Roman ini bagi Habib Yasin merupakan karya yang bertendensi. Bagi Rosidi, roman ini merupakan karya takdir yang terpenting. Bagi Teu, roman ini merupakan karya yang melebihi masanya sebab lukisan alam dalam ceritanya yang murni dan jujur dan dialog-dialognya yang hidup. Bagi Darmono, roman ini merupakan contoh karya yang menarik sebab pengarang melalui tokoh Tuti berusaha melakukan perubahan dan peran perempuan dalam masyarakat. Karya sastra angkatan Pujangga Baru berikutnya yang menyita perhatian ialah novel Belenggu, karya Armin Pane. Awalnya novel ini disuguhkan ke penerbit Balai Pustaka, namun ditolak sebab kata Balai Pustaka saat itu kriterianya masih kurang baik. Lalu pada tahun 1940, setelah terbit sebagai cerita bersambung di majalah Pujangga Baru, tahun 7 nomor 10, 11, dan 12 pada bulan April, Mei, dan Juni, cerita-cerita ini kemudian diterbitkan oleh penerbit Pustaka Rakyat Jakarta. Novel Belenggu menuai banyak kontra, ya, ada yang pro, ada yang kontra. Yang pihak yang pro mengatakan bahwa novel Belenggu ini merupakan karya yang berani, sementara pihak yang kontra mengatakan novel ini merupakan karya cabul dan terlalu melukiskan kehidupan nyata yang seharusnya dan selama ini disembunyikan atas nama kesopanan. Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu karya Amir Hamzah juga merupakan karya sastra yang banyak mengundang perhatian saat itu. Saking piawainya membuat saja Amir Hamzah dijuluki oleh Habib Yasin sebagai raja penyair Pujangga Baru. Ciri khas sajak-sajaknya ialah menampilkan kerinduan, kekecewaan, putus asa, dan ratapan hati. Diksi yang digunakan Amir Hamzah berasal dari kata-kata lama yang diambil dari beragam bahasa seperti bahasa Melayu, Kawi, Jawa, dan Sunda. Sajak-sajak Amir Hamzah juga menunjukkan adanya pengaruh dari puisi lama, terutama dalam bentuk pantun Melayu. Kemudian, rekan-rekan semuanya ada kumpulan sajak Rindu Dendam, karya J.E. Tatengkeng. Kumpulan sajak Rindu Dendam ini merupakan kumpulan sajak yang berbicara tentang kerindu dendaman penyair kepada yang satu, Tuhan Yang Maha Esa. Bahasa yang digunakan dalam sajak-sajak ini bukanlah menggunakan bahasa riau yang baik dalam hal normanya. Struktur puisinya juga bebas, ya, tidak terpengaruh pantun dan syair atau bentuk-bentuk puisi Melayu lama lainnya. Sajak-sajak Tatengkeng kerap mempresentasikan kesunyian, kebebasan, pencarian terhadap kedamaian dan ketenangan, dan juga religiusitas. Nah, Pradopo tahun 2001 pernah mengatakan bahwa ada ciri-ciri karya sastra angkatan Pujangga Baru. Yang pertama ialah bentuk puisi yang bukan berupa syair dan pantun. Yang kedua, gaya bahasanya yang digunakan ialah gaya bahasa perbandingan atau perumpamaan dan personifikasi. Dan kemudian yang ketiga, gaya persajakannya beragam, mulai dari gaya yang berhubungan dengan pemakaian bahasa, gaya impresionistik, gaya curahan perasaan, gaya percakapan atau dialog dengan alam, dan gaya pernyataan pikiran. Yang keempat, temanya pun beragam, mulai dari kemerdekaan, ya, keagamaan, pandangan hidup, curahan perasaan, percintaan, ide kemanusiaan, dan lain-lain. Alirannya tentu saja aliran romantisisme sebagai konsep estetik angkatan Pujangga Baru. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang budiman, demikianlah penjelasan ringkas terkait materi tentang karya-karya Pujangga Baru dan ciri-cirinya. Harapannya ialah setelah rekan-rekan mahasiswa menyimak video ini, rekan-rekan mahasiswa dapat lebih memahami dan menguasai serta mampu mengerjakan latihan dan tes formatif dalam kegiatan belajar kali ini. Semoga penjelasan ringkas ini berguna bagi rekan-rekan mahasiswa UT yang budiman. Untuk lebih memahami materi pada kegiatan belajar kali ini, rekan-rekan mahasiswa juga dapat membaca rangkuman yang ada pada halaman berikutnya pada kegiatan belajar dalam modul ini. Sebagaimana sebelumnya,
Untuk mengukur kemampuan dan pemahaman rekan-rekan mahasiswa terhadap materi yang telah dibaca dan disimak, rekan-rekan mahasiswa dapat mengukurnya dengan mengerjakan 5 soal latihan dan 10 soal pilihan ganda dalam kegiatan belajar kali ini. Semoga sukses, sehat, dan bahagia. Sampai jumpa pada kegiatan belajar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.